Assalamualaikum, nama saya Adila Ziarahmi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem operasi. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ialah pengertian dari sistem operasi. Poin kedua yaitu peranan sistem operasi pada sistem komputer. Poin selanjutnya yaitu aktivitas atau kegiatan sistem operasi. Selanjutnya jenis sistem operasi. Yang selanjutnya kategori sistem operasi. Next, komponen sistem operasi, dan terakhir ialah sejarah perkembangan sistem operasi. Baiklah, saya akan memulai dari pengertian dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras pada operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan browser web. Program ini bertindak sebagai perantara antara user dengan komputer hardware. Selanjutnya masuk kepada peranan sistem operasi pada sistem komputer, yaitu yang pertama extended machine atau virtual machine, atau dalam halnya menyederhanakan atau mempermudah pemakaian perangkat keras, yaitu tanpa memberikan perintah low level untuk mengaktifkan perangkat keras, tetapi cukup dengan memberikan perintah sederhana yang dimengerti sesuai dengan yang diinginkan. Contoh yaitu pembacaan data atau file pada disk kita yang tidak memberikan perintah mengaktifkan drive. Kemudian cari data atau file pada sektor tertentu dan sebagainya, yang tentunya pastilah sangat rumit. Peranan yang kedua ialah resource manager, yaitu memberikan kemampuan untuk mengatur atau memanage perangkat keras atau hardware seluruh sistem yang sangat kompleks, seperti pengaturan pemakaian prosesor, memori, time, disk, printer, dan sebagainya. Untuk poin selanjutnya ialah kita masuk kepada aktivitas atau kegiatan sistem operasi. Pertama, kita akan masuk ke dalam proses. Proses merupakan kunci utama dari sebuah kegiatan sistem komputer. Pada dasarnya, proses adalah pengeksekusian suatu program yang terdiri dari program executable, program data dan stack, program counter, stack pointer, register, serta seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Yang kedua yaitu files. Kemampuan untuk menangani dan pengolahan file, data, program, dan sebagainya untuk membuat, memindahkan, membaca, serta menulis file. Pengolahan file di dalam suatu direktori yang dapat dikelompokkan sesuai dengan fungsinya dispesifikasikan, sehingga adanya proses hierarki dalam penyimpanan file yang disebut juga dengan sistem call. Yang ketiga yaitu shell, merupakan suatu interface yang digunakan user untuk berkomunikasi langsung dengan komputer, yang biasanya dinamakan sebagai command interpreter. Sistem operasi komputer secara umum terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ialah mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua ialah kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi itu tersebut. Yang ketiga yaitu command interpreter atau shell, yaitu bagian yang bertugas untuk membaca input dari pengguna. Yang keempat itu pustaka-pustaka atau library, yaitu bagian yang berfungsi menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Dan terakhir ialah driver, yaitu komponen yang berfungsi untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Masuk ke poin yang keempat, yaitu jenis sistem operasi. Yang pertama yaitu dari keluarga Microsoft, antara lain terdiri atas Windows Desktop Environment, yaitu dari versi pertama hingga versi ketiga. Yang selanjutnya Windows 90-an, yaitu Windows 95, 98, Windows ME, dan Windows NT. Windows NT 3 ini termasuk Windows NT termasuk dalam Windows NT 3, Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista yang dirilis pada tahun 2007. Selanjutnya itu dari keluarga Unix, itu menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX antara lain SCO Unix, keluarga BSD atau Berkeley Software Distribution, GNU Linux, Mac OS X berbasis kernel BSD yang dimodifikasi dan dikenal dengan nama Darwin, dan selanjutnya itu GNU Hard. Kita akan masuk ke keluarga Mac OS, yaitu adalah sistem operasi komputer keluaran Apple yang biasa disebut
Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X versi 10,4 yang dinamakan dengan Tiger, dan pada awal tahun 2007 direncanakan peluncuran versi 10,5 yang dinamakan dengan Leopard. Nah, selanjutnya yaitu keluarga komputer mainframe dan superkomputer menggunakan sistem operasi yang berbeda-beda, pada umumnya merupakan turunan dari sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM, AIX, HP UX, dan lain-lain sebagainya. Untuk poin selanjutnya ialah kategori sistem operasi. Pertama, masuk ke single user single tasking, yaitu merupakan suatu komputer yang hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya itu DOS, yaitu Disk Operating System. Yang kedua itu multi-user single tasking, yaitu merupakan suatu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi di satu waktu. Contohnya saja itu Novel Network 3, sekian dan 4, sekian. Yang ketiga kita masuk ke multi-user, yaitu multi-user multitasking, yaitu merupakan satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya yaitu Unix, Linux, FreeBSD, Sun Solaris, dan sebagainya. Yang keempat kita masuk ke single user multitasking, yaitu merupakan satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Tampilannya sudah dalam desktop GUI. Contohnya yaitu Windows, Mac OS, Linux, Java Desktop System, Symbian, Palm OS, serta lain dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke komponen sistem operasi. Sebuah sistem operasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen secara umum. Para pakar sepakat bahwa terdapat sekurangnya 4 komponen manajemen utama, yaitu pertama manajemen proses, yang kedua yaitu manajemen memori, ketiga manajemen sistem berkas, dan keempat yaitu manajemen masukan atau keluaran yang bisa disebut juga dengan manajemen input output. Pertama kita masuk ke manajemen proses. Manajemen proses ialah rangkaian aktivitas perencanaan dan pengawasan kinerja suatu proses, terutama proses bisnis. Manajemen proses mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, peralatan, teknik, serta sistem untuk mendefinisikan, memvisualisasikan, mengukur, mengontrol, melaporkan, dan memperbaiki proses dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan atau laba. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti yang pertama itu membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock, dan sebagainya. Yang kedua kita masuk ke manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat MK atau output input. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile atau sementara, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, dan selanjutnya memilih program yang akan di-load ke memori. Ketiga, kita masuk ke manajemen sistem berkas. File atau berkas adalah representasi program yang datanya berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpan. Sistem berkas ini sangatlah penting karena informasi atau data yang disimpan dalam berkas adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pengguna. Sistem operasi harus dapat menggunakan operasi-operasi pada berkas, seperti membuka, membaca, menulis, dan menyimpan berkas tersebut pada sarana penyimpanan sekunder.
Oleh karena itu, sistem operasi harus dapat melakukan operasi berkas dengan baik. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas seperti yang pertama itu pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, meletakkan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile, dan sebagainya. Masuk ke manajemen sistem masukan atau keluaran, yaitu manajemen sistem output input. Sistem ini sering disebut dengan device manager, yaitu menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam, yaitu membuka, membaca, menulis, menutup, dan sebagainya. Yang contohnya yaitu pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras seperti CD-ROM dan floppy disk. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pertama itu penyangga, yaitu menampung sementara data dari dan ke perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua itu spooling, yaitu melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien atau bisa disebut dengan antrian dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Sebuah komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan sebuah sistem operasi tidak akan dapat bekerja apabila salah satu saja dari komponen-komponen tersebut hilang. Kita masuk ke subbab terakhir, yaitu ialah sejarah perkembangan sistem operasi. Yang pertama kita masuk ke generasi pertama, yaitu dari tahun 1945 sampai 1955. Di sini belum ada sistem operasi. Sistem komputer itu diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung atau manual dan hanya bisa digunakan untuk menghitung tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya yang bisa dibilang seperti kalkulator pada zaman ini. Generasi kedua yaitu pada tahun 1955 sampai 1965. Komputer masa ini adalah batch processing system, yaitu pekerjaan job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Itu yang kedua, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Yang ketiga kita masuk ke generasi yang ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1980. Sistem komputer pada masa ini ciri-cirinya adalah yang pertama, sistem komputer dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian interaktif sekaligus dan online, itu secara langsung dihubungkan ke komputer. Di sini sistem komputer menjadi multi user dan multi programming. Multi programming di sini maksudnya komputer melayani banyak proses atau job program yang dijalankan sekaligus dalam satu waktu. Itu karena komputer harus menanggapi permintaan pemakai secara tepat, maka dikembangkan teknik time sharing sehingga pemakaian merasa dilayani terus-menerus, padahal sebenarnya digilir satu persatu yang waktunya itu sangat singkat. Masuk ke generasi keempat, yaitu pada tahun 1980 sampai 1990-an. Di sini meningkatnya kemampuan komputer desktop atau PC yang teknologi jaringan TSP/IP-nya. Kenyamanan dalam mengoperasikan sistem komputer itu dengan adanya GUI, yaitu Graphical User Interface, atau sama dengan antarmuka komputer berbasis grafis yang bisa dibilang sangat nyaman. Pada tahun 90-an dimulailah era komputasi tersebar atau distributed computing dengan teknologi distributed operating system, yaitu dengan sistem operasi yang diperuntukkan jaringan komputer. Pemakai tak perlu menyadari keberadaan komputer-komputer yang terhubung, di mana pengalokasian kinerja sudah secara otomatis dilaksanakan sistem operasi. Pemakai memandang jaringan komputer sebagai satu uniprosesor besar, walau sebenarnya terdiri dari banyak prosesor komputer yang tersebar. Baik,